Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Gemilang Agustin, Prodi Manajemen dengan NIM 289205518, semester 4, Universitas Pancasakti D. Untuk mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Burhanuddin MPD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai budaya organisasi. Untuk memenuhi tugas akhir semester saya, berikut ini penjelasannya. Pengertian budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang ada di suatu kelompok dan digunakan sebagai tuntutan mereka dalam berperilaku serta membedakannya dengan kelompok lain. Artinya, budaya organisasi merupakan suatu normal dan nilai-nilai perilaku yang harus dipahami dan dipatuhi oleh kelompok orang yang menganutnya. Teori budaya organisasi. Teori budaya organisasi merupakan sebuah teori komunikasi yang mencakup semua simbol komunikasi, yakni tindakan rutinitas dan percakapan serta makan yang diletakkan orang terhadap simbol tersebut. Dalam perusahaan, budaya organisasi dianggap sebagai salah satu strategi perusahaan untuk mencapai tujuan dan kekuasaannya. Adapun beberapa asumsi dasar mengenai teori budaya organisasi antara lain. Yang pertama ada asumsi terhadap nilai organisasi, yang kedua asumsi terhadap simbol budaya organisasi, yang ketiga asumsi terhadap budaya yang bervariasi. Fungsi budaya organisasi. Yang pertama, meningkatkan rasa kepemilikan. Budaya organisasi berfungsi sebagai identitas yang meningkatkan rasa kepemilikan dan loyalitas bagi seluruh anggotanya. Rasa kepemilikan berarti penerimaan sebagai anggota atau bagian dari sesuatu. Yang kedua, alat untuk mengorganisir. Fungsi budaya organisasi kedua yaitu sebagai alat untuk mengorganisir setiap anggota atau karyawan suatu perusahaan. Maksudnya, mengorganisasi atau mengatur suatu kelompok agar membentuk satu kesatuan. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan organisasi. Budaya organisasi memiliki fungsi untuk meningkatkan kekuatan nilai suatu organisasi. Maksudnya meningkatkan kualitas suatu organisasi melalui nilai-nilai dan norma-norma yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang keempat, mengontrol perilaku. Ketiga, fungsi budaya organisasi sebagai mekanisme dalam mengontrol perilaku setiap anggota di dalam maupun di luar lingkungan organisasi. Nilai-nilai dan norma-norma dalam budaya organisasi bisa mengadu dan membentuk sikap serta perilaku karyawannya. Yang kelima, mendorong kinerja anggota. Budaya organisasi juga berfungsi membantu mendorong seluruh anggota organisasi atau karyawan perusahaan untuk meningkatkan performa kerja, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keenam, menentukan tujuan organisasi. Budaya organisasi berfungsi sebagai alat untuk menentukan arah atau hal-hal yang bisa dilakukan atau tidak. Tujuannya adalah penjabaran dari visi dan misi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan. Jenis-jenis budaya organisasi. Yang pertama, budaya organisasi yang kuat. Budaya organisasi yang kuat adalah jenis budaya organisasi yang mengacu pada kondisi di mana karyawan bisa menyesuaikan diri, menghormati kebijakan organisasi, dan mematuhi semua pedoman organisasi. Yang kedua, budaya organisasi yang lemah. Budaya organisasi yang lemah adalah jenis budaya organisasi yang setiap anggotanya menerima peran dan tanggung jawab hanya karena rasa takut dari pimpinan. Jenis budaya organisasi menurut para ahli. Yang pertama, budaya organisasi yang terbuka dan partisipasif. Budaya organisasi yang terbuka dan partisipasif ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang lebih tinggi dan rasa saling percaya pada bawahan atau anggota organisasi. Yang kedua, budaya organisasi yang tertutup atau otokratis. Budaya organisasi yang tertutup atau otokratis ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang tinggi, tetapi tidak didukung dengan rasa saling percaya. Karakteristik budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil resiko. Yang kedua, perhatian terhadap detail. Yang ketiga, orientasi hasil. Yang keempat, orientasi orang. Yang kelima, orientasi tim. Yang keenam, agresivitas. Yang ketujuh, stabilitas. Contoh budaya organisasi. Yang pertama, kerapian
administrasi. Kerapian administrasi termasuk contoh budaya organisasi yang dibutuhkan untuk memperlancar kinerja perusahaan, khususnya terkait dengan surat menyurat, keuangan, pendapatan karyawan, daftar barang masuk dan keluar, dan lain sebagainya. Yang kedua, kedisiplinan. Kedisiplinan juga termasuk contoh budaya organisasi yang melekat pada citra perusahaan sekaligus karakter orang-orang yang sukses dalam menghargai waktu. Yang ketiga ada inovasi. Inovasi juga termasuk contoh budaya organisasi. Anggotanya menciptakan dan mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif demi kemajuan organisasi atau perusahaan tersebut. Yang keempat, pembagian wewenang yang jelas. Pembagian wewenang yang jelas termasuk contoh budaya organisasi. Karena itulah kunci keberhasilan sebuah perusahaan. Tanpa adanya pembagian wewenang yang jelas, maka anggota organisasi atau karyawan perusahaan akan kebingungan dan tidak bisa bekerja dengan optimal. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun ucapan yang saya ucapkan. Saya Deka Gemilang Agustin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.